Kita akan memulai pelatihan kita. Materi kita pada sore hari ini adalah materi pembuatan sanggul modern atau sanggul daerah. Yang pertama-tama kita harus menyiapkan alat dan bahan dulu. Alat yaitu sisir sasak, sisir sikat, hairspray, sanggul gala atau sanggul yang udah jadi, jepit hitam, jepit bebek, roll, harnet, dan lain-lain. Setelah kita menyiapkannya, kita akan lanjutkan dengan bagaimana kita memarting atau parting bagian-bagian rambut untuk kita persiapkan membuat sasakan atau membuat nyanggul. Yang pertama adalah kita membagi dulu top atau crown daripada rambut. Rambut ini kita bagi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama kita bagian depan, dan kita harus membuat parting pertama dan langsung kita berikan roll supaya sebentar itu pada saat kita membuat sasakan dia tidak terlalu merasa licin atau gampang terurai. Oleh karena itu kita memberikan roll dulu. Setelah itu kita memberikan sedikit hairspray untuk membuat dia menjadi kaku. Nah, ya secukupnya hairspraynya itu. Jarak hairspray dengan rambut yang ini adalah jaraknya sejauh 30 cm. Setelah itu kita membagikan bagian yang kedua. Bagian kedua itu adalah pada tahap kiri dan kanan. Pada tahap kiri dan kanan ini kita harus membagi dulu menjadi 2 bagian. Menjadi 2 bagian lagi, dan kita harus memberikan roll dalam 2 susun, sebelah atas dan sebelah bawah. Jadi rambutnya kita bagi menjadi 2 bagian. Setelah menjadi 2 bagian, kita memberikan roll yang pertama bagian atas. Lalu kita gulung serapih mungkin supaya jangan terlepas, agar sebentar itu pada saat kita memberikan hairspray dia tidak terpisah ke sana dan kemari. Itu kita harus memberikan roll untuk sebentar memberikan penguatan pada saat kita menyanggul. Dan sanggulnya ini, sasaknya ini harus betul-betul sasak yang penuh dan ketat, dan supaya rambut-rambut ini dia menjadi tersusun rapi dengan sasakan yang ada. Sebentar setelah materi ini kita akan membuka tanya jawab melalui online langsung. Kalau ada yang bertanya, tapi izinkan saya menyampaikan materi ini dulu sampai dengan selesai. Setelah itu baru kita membuat tanya jawab. Waktu tanya jawabnya akan kita berikan seluas-luasnya supaya kita bisa tahu apa yang menjadi inti daripada pembuatan sanggul yang baik dan benar. Yang berikut kita ambil lagi bagian kiri. Bagian kiri yang sama juga, kita harus membagi rambut menjadi 2 bagian yang sama seperti yang tadi. Kita memberikan hairspray. Supaya rambutnya menjadi kaku, dan sebentar penyesakannya itu tidak terlalu susah. Karena apa? Karena rambutnya sudah kaku dengan hairspray yang diberikan tadi. Kita perlahan-lahan supaya dia rapi. Kita menggulungnya perlahan demi perlahan sampai ke pangkal rambut. Nah, setelah itu kita memberikan penggulungan yang agak ketat supaya tidak gampang dia kusut atau tidak gampang dia longgar. Selanjutnya kita bikin hairspray lagi. Ya. Setelah itu kita berikan hairspray lagi. Ya. Sanggul ini kita akan membuat sanggul modern atau dibantu dengan sanggul gala, dan sanggul gala ini juga bisa kita ganti dengan sanggul daerah. Sehingga apa yang kita buat nanti sebentar itu membuat kita jadi lebih bagus, tersusun bagus, karena memang kerapihannya selalu kita jaga. Setelah kita
buat roll-roll yang ada ini, bagian pangkal rambut belakangnya kita ikat menjadi satu, terus kita ikat menjadi satu untuk kita membuat sanggul bagian belakang. Sanggul bagian belakang ini kita berikan sasak sedikit. Setelah sasak sedikit, dia agak mengembang. Lalu kita berikan hairspray. Agar dia agak kaku, dia kembang, dan dia jadi gumpalan yang besar. Sebentar itu kita sasak terus, kita berikan hairspray supaya dia jadi bagus. Nah, perlahan-lahan. Nah, setelah itu kita tutup dengan hairnet. Kita menutupnya dengan hairnet. Hairnet ini adalah untuk menutup rambut-rambut. Kalau seandainya rambut model itu dia agak pendek, dia menjadi rapi, panjang pun dia menjadi tergumpal rapi dalam satu ikatan yang bagus, yang indah. Nah, itu kita menggulungnya dengan cara yang lebih simpel sehingga dia menjadi bagus, dan kita memberikannya dengan jepitan hitam atau jepitan ledik. Jepitan ledik ini kita berikan sebelah menyebelah daripada sanggul, tetapi kita tempatkan di bagian bawah daripada gulungan rambut tadi. Ya, kita memberikan pada gulungan rambut yang bagian bawah sehingga tidak kelihatan jepitan bagian luar. Kita usahakan supaya jepitan-jepitan itu tidak nampak oleh siapapun karena dia tersembunyi di bagian dalam rambut. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita mulai menyasak, membuka gulungan tadi dan kita mulai menyasak. Menyasak duluan adalah kita mulai dengan rambut bagian sebelah kiri atau kanan, samping kiri atau samping kanan. Kita mulai menyasaknya, kita mulai membuka dan menyasaknya. Perlahan demi perlahan kita membukanya karena dia sudah agak kaku. Kita menyasaknya perlahan-lahan sehingga model tidak merasakan sakit rambutnya karena kita menarik-narik ke sana dan kemari. Nah, sekarang kita mulai menyasaknya dari samping. Kita menarik rambut, menumpukan rambut pada akar rambut. Cara penyasakannya itu seperti itu, sehingga tersusun rapi rambut yang dikasih kusut atau namanya rambut disasak. Sebenarnya rambut sasak ini adalah rambut yang dikusutkan. Setelah dikusutkan, dia gampang diuraikan. Nah, ini kita mulai membuat pinggiran rambut bagian samping kiri. Kita memberikan sedikit hairspray, kita angkat ke atas, sasakannya harus lebih rapi, lebih bagus, dan kita memberikan sisir yang licin supaya kelihatan rapi, mengkilat dan sebagainya. Oleh karena itu, setelah kita memberikan sasakan, kita memberikan jepit untuk penahan. Lalu yang berikut bagian kiri dan kanan. Terus kita buat seperti itu. Kita memberikan sasakan. Nah, ini sasakan-sasakan, cara-cara menyasak. Sasakannya itu harus sampai pada batang rambut atau istilahnya di bagian daging kepala kita atau isi kepala kita. Jangan sampai dia terawang-awang atau di bagian tengah rambut, karena nanti pada saat kita menyisirnya dia akan lurus kembali dan tidak akan menjadi sasakan yang rapi. Nah, tuh. Ini kita melihat
kita melihat bagaimana menggunakan alat-alat yang ada ini dengan cara yang tepat. Jadi gunanya sisir sasak, gunanya sisir sikat itu adalah sisir sikat untuk melicinkan sasakan sehingga dia menjadi rapi. Teman-teman sekalian, cara seperti ini adalah kita harus mencobanya terus-menerus, baru dia akan menjadi baik atau jadi bagus. Nah, setelah itu kita menyasak lagi yang berikut. Bagian atas rambut ini kita ambil, kita menyasaknya perlahan-lahan. Kita sampai batang rambut. Kita terus menyasaknya sampai batang rambut. Perlahan-lahan disusun, terus kita memberikan hairspray. Kita perlahan-lahan, kita harus perlahan-lahan teliti. Setiap orang atau setiap kita untuk mau menjadi terampil memberikan sasakan yang terbaik itu kita harus mencoba terus, minimal harus 20 sampai 30 kepala baru sasakan itu bisa menjadi rapi. Nah, ini sekarang kita sudah melihat dia mulai nampak perlahan-lahan bagaimana rambut yang disasak dan dilicinkan. Sasakan ini kita harus melihat kesesuaian dari wajah model sehingga sasakannya tidak terlalu kelihatan lebih menonjol, tinggi dan sebagainya. Dia harus kelihatan lebih pas atau sesuai dengan wajah daripada si model. Kita harus perhatikan perlahan-lahan bagaimana caranya. Setelah kita menyasak, kita memberikan jepitan. Nah, tahap yang berikut itu adalah rambut yang sisa itu kita mulai meratakan supaya bentuk daripada sasakan itu dia harus bulat sesuai dengan wajah daripada model. Ya, kita harus lihat itu supaya dia jangan kelihatan ada bolong-bolong atau dia tidak lurus, tapi kita harus melihat bagaimana bentuk wajah, kesesuaian wajah ini dengan sasakan yang kita lakukan. Setelah itu teman-teman sekalian, kita rambut yang sisa tadi kita membuatnya menjadi bulat-bulat, membuat bunga di bagian belakang itu dengan pelintiran urean rambut kita ambil sedikit-sedikit dan kita mulai memelintirnya menjadi kursase atau bunga di bagian rambut dengan mengambil bagian demi bagian. Nah, itu kita mulai membuat jadi bunga-bunga rambut, menjadi bunga-bunga rambut, menjadi bunga-bunga rambut. Nah, setelah itu kita berikan hairspray untuk menguatkan. Setelah itu kita memberikan hairspray untuk menguatkan. Nah, setelah menguatkan dia, kita menaruh atau memakai sanggul gala untuk memperindah. Nah, dengan memakai sanggul gala untuk memperindah, kita taruh dan kita lihat dulu kesesuaiannya, dia bisa rata, dia ada jaraknya samping kiri dan kanan harus lurus, baru kita dapat memasang jepit. Sebelah kiri, sebelah kanan, supaya dia jadi bagus. Nah, itu. Setelah kita memasang jepit kiri dan kanan, kita lihat sudah bagus. Hal yang terakhir adalah
kita harus membuat bagian depannya. Bagian depannya harus sesuai dengan wajah daripada model. Wajah daripada model ini agak bulat dan agak panjang, sehingga kita harus memberikan sasakan dulu untuk menguatkan ponis yang ada. Kita berikan hairspray. Ya, kita berikan hairspray. Setelah itu kita mulai membuat poni dengan ke samping, sehingga kesan wajah daripada model ini menjadi agak bulat dan penuh. Ya, setelah selesai itu, finishingnya adalah kita harus memberikan hairspray untuk keseluruhan rambut. Kita bersihkan hairspray dengan jarak 30 cm dengan seluruh bagian wajah, bagian kepala rambut, bagian belakang, bagian tengah, dengan melicin dengan sisir. Setelah itu kita merapikan rambut-rambut yang halus supaya jadi baik dan jadi rapi. Nah, setelah ini tahap yang terakhir adalah kita sendiri harus berdiri di bagian belakang daripada model. Kita harus berdiri di bagian belakang daripada model dan kita melihat ke depan bagian kaca. Kita untuk melihat sinergitas daripada wajah, sinergitas daripada poni, sinergitas daripada sanggul yang telah kita buat. Nah, inilah sanggul yang telah kita buat, sanggul modern, sanggul jadi, atau sanggul gala. Sanggul gala ini kita bisa ganti juga dengan sanggul Jawa, sanggul dari Banten, sanggul cepol dan sebagainya. Tetapi bentuk dasar awalnya itu adalah bagaimana kita membuat penyesakan itu, tata cara penyesakan itu harus betul-betul tepat. Saya kira materi seperti ini baiklah kita akhiri dan kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Silahkan tanya jawab, kita langsung online, kita buka Zoom masing-masing dan kita memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih.